Ya, di tengah pandemi COVID-19, banyak masyarakat yang kemudian memilih untuk melakukan WFH, ataupun juga dianjurkan melakukan WFH. Namun di tengah WFH ini sendiri, ternyata work from home itu di luar dari kebiasaan. Banyak yang menikmati, banyak juga yang merasa tertekan. Selain itu, berbagai persoalan juga terjadi. Selain juga kepanikan akibat COVID-19, di satu sisi juga diminta untuk waspada. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya untuk menyimbangkan hal ini, saya hari ini akan ngobrol bareng sahabat saya, Mas Endro S. Effendi, yang merupakan seorang hipnoterapis klinis ya. Kenapa kita harus berbicara dari sisi hipnoterapis klinis? Padahal kalau kita tahu hipnoterapis itu cenderung kita mengenalnya kayak orang mau ada pertunjukan di panggung, hipnotis begitu. Mungkin di awal bisa dijelaskan dulu Mas Endro. Ya, baik. Terima kasih, Bang Made, ngobrol pada hari ini. Yang jelas begini, memang banyaknya tayangan di televisi yang memunculkan seorang hipnotis, ya. Hipnotis ini adalah orang yang bisa membawa orang ke pikiran bawah sadar, itu namanya hipnotis. Ilmunya sendiri namanya hipnosis. Ya, kayak piano, ya kan, pemainnya namanya pianis, gitu. Nah, lalu kenapa dengan hipnoterapi disebut hipnoterapis? Ini karena hipnoterapi adalah terapi yang dilakukan dalam kondisi orang yang sudah di dalam pikiran bawah sadar. Pelakunya, pelaksananya namanya hipnoterapi. Memang banyak di televisi yang memunculkan tayangan-tayangan hipnotis yang itu membuat kami memang agak kesulitan untuk mengubah paradigma itu karena memang ya mereka hipnotis panggung, mereka tujuannya menghibur, bahwa di balik tayangan itu ada setting dan sebagainya, itu di luar wilayah kami. Yang jelas saya sendiri juga gimana ya, tiba-tiba saja gitu terjerumus di jalan yang benar di sini karena awalnya juga hampir semua hipnoterapis yang belajar di Adi Gunawan Institute, saya nggak bilang semua ya, mungkin 90% lah ya, itu awalnya untuk diri sendiri, Bang Made. Saya sendiri misalnya dulu itu punya persoalan sulit mengontrol emosi, sulit mengontrol amarah, gitu ya. Eh, Gampang sekali emosi lah, gampang sekali ya kalau orang bilang bensin lah gitu ya. Kita aja udah meledak gitu. Nah, lalu saya kemudian mencoba mencari solusi, saya browsing, saya cari kemana-kemana, dan ketemulah saya dengan guru saya, Adi Gunawan. Saya pernah ketemu beliau di Samarinda, dan saya ikut pelatihannya. Ternyata di situ langsung mengubah paradigma saya juga terhadap hipnoterapi itu apa. Karena dulu saya juga kenal seorang hipnotis yang pernah ke Samarinda, dan saya lihat sendiri dia tampil di panggung, itu saya rasanya nggak nyaman. Dia bilang, ini mah settingan, dan ini saya tahu persis, karena saya mengikuti dia tampil di beberapa tempat, di 4 tempat, dan alurnya saya kemudian pelajari, di situ saya nggak tertarik dengan hipnotis itu seperti apa. Karena saya lihat, ini setting gitu ya. Nah, ketika saya belajar di Adi Gunawan, ternyata beda. Ada manfaat ternyata di balik hipnoterapi itu. Nah, salah satunya itu yang saya alami. Saya kemudian bisa mengubah perilaku, mengontrol emosi saya dengan sangat mudah itu dengan teknik-teknik hipnoterapi tadi. Seperti itu, Bang Made. Tapi begini Mas Hendro, kalau kemudian kita sekarang hubungkan dengan kondisi yang terjadi sekarang ya, di tengah pandemi COVID-19, banyak orang yang merasa tertekan dengan kondisi yang ada ini. Lantas, apa sih sebenarnya harus dilakukan oleh masyarakat, Mas Hendro? Ya, ini memang kalau kita berbicara dari sisi kita, mungkin enak. Kadang orang bilang, ya intinya ngomong enak aja gitu kan, nggak berdampak dan sebagainya. Yang perlu kita pahami, khusus saat ini, khusus pandemi corona saat ini, kita semua pasti bisa menyaksikan, bisa memastikan bahwa tidak hanya kalangan tertentu yang kena, semuanya kena. Presiden yang paling hebat pun saya kira tidak gampang tidur, tidak gampang makan karena kondisinya seperti ini. Seorang presiden Amerika aja stres dibikin oleh makhluk yang super kecil itu. Lalu bagaimana? Ya memang tidak mudah untuk mengubah perilaku dengan seketika.
semua memang by proses. Tapi justru dengan pandemi ini, kita berharap masyarakat belajar, belajar bagaimana kita bergeser dari zona nyaman ke zona yang harus memang serba hati-hati, serba waspada. Yang penting tidak over, ya. Cemas berlebihan itu justru membuat kita mudah sekali tidak sehat. Jadi kalau kita ketakutan berlebihan, cemas berlebihan, justru kita sedang menanamkan virus itu sendiri ke dalam diri kita. Ya. Tapi PD berlebihan atau terlalu berpikir positif yang berlebihan, over PD, juga nggak boleh. Karena itu membuat kita jadi kurang waspada, jadi abai. Yang harusnya misalnya cuci tangan, pakai masker karena kelewatan PD, kelewat percaya diri, akhirnya tidak waspada dan itu juga membahayakan karena membuat diri kita menjadi merasa baik-baik saja, merasa tidak apa-apa, tapi sejatinya kita sedang dalam kondisi yang kurang baik. Karena itu ya tetap waspada, tapi tetap juga kita harus berperilaku yang rasional. Positifnya positif yang kita menyebutnya berperilaku yang tetap punya harapan, punya masa depan, punya antusiasme. Itu yang paling penting. Justru kalau kita lagi drop banget, ya kita pasti sedang membunuh diri kita sendiri perlahan-lahan. Seperti itu. Itu kan kita punya rasa cemas ya Mas Hendro ya. Punya rasa cemas itu kan, Ya. kecemasan itu dirasakan orang itu hanya diri sendiri yang bisa merasakan itu. Lantas ketika merasakan cemas itu apa sih yang bisa dilakukan sebenarnya untuk bisa membuat kita lebih tenang begitu di masa pandemik begini? Ya, yang perlu kita kurangi untuk mengurangi kecemasan yang pertama kita harus menyaring informasi yang kita butuhkan saja. Maksudnya begini, bukan berarti kita harus menutup akses informasi 100% enggak, itu juga akan mengurangi kewaspadaan kita. Tapi kita harus memilih tepat, carilah informasi yang resmi, sumber yang resmi. Dan kita lihat fakta bahwa oke, ini virus memang mematikan. Tapi kita lihat juga bahwa harapan untuk sembuh juga ada. Harapan untuk bisa tetap berjalan juga bisa. Kita lihat beberapa negara yang lain juga kasusnya tidak terlalu besar, tidak terlalu mencolok, mereka bisa. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Orang kan pasti bilang, negara kita ini gimana ya? Kita harus memaklumi yang paling pertama adalah negara kita ini negara kepulauan. Tersebar dari ujung Aceh sampai Papua, itu tidak mudah memikirkan bagaimana menutup akses seperti itu. Gitu. Jalur tikus kita banyak sekali. Ya, fakta ketika saya ikut pendidikan di Lemhanas, dipaparkan sistem keamanan kita, ya memang kita harus akui, tidak semudah itu menutup negara kita dengan kepulauan yang sangat luas. Tapi bukan berarti tidak bisa, karena itu yang paling utama adalah kesadaran dari masing-masing penduduk. Coba deh, kalau masing-masing orang menahan diri aja, saya bukan berarti abai terhadap sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang memang terpaksa harus keluar. Persoalannya, terpaksa keluar pun masih abai. Nggak pakai masker, gitu ya. Ya, kita lihat banyak sekali pedagang masker di sana. Kalau ada yang bilang masker langka, di Samarinda kita lihat di jalan-jalan banyak sudah yang dagang masker. Nggak ada alasan. Ini yang soal habit, hanya soal kebiasaan. Sementara ayo deh pakai masker dulu. Kalaupun terpaksa keluar. Jadi habit kita dulu yang harus kita sadarkan dalam diri kita bahwa ini sedang ada sesuatu yang harus kita waspadai. Bahwa hidup tetap berjalan, bahwa kita harus optimistis, tetap semangat, iya. Tapi kita juga harus proteksi diri kita juga. Lalu bagaimana supaya tidak cemas? Tadi kita lihat bahwa harapan itu ada, semangat tetap ada. Kemudian sering-sering memang kita harus memberikan energi yang baik. Kalau semua orang di negeri ini mengirimkan energi yang baik, mendoakan, melakukan hal-hal yang baik, itu ada namanya morphic field. Morphic field itu adalah energi semesta. Kalau itu dibanjiri dan banyak, itu akan dirasakan banyak orang. Tadi malam kami para hipnoterapis klinis melalui Zoom meeting seperti ini, menyatukan energi, menyamakan persepsi, dan ternyata
dari Surabaya itu bisa mengirimkan energi positif dan dirasakan secara fisik langsung oleh teman kita yang di Medan. Percaya nggak percaya, itulah energi. Hanya memang kalau ini kita sampaikan pada masyarakat yang pemahamannya belum maksimal, juga jatuhnya malah nanti dikira kita dukun, kita klinik, kita hal-hal yang kurang positif jadinya. Padahal energi ini luar biasa. Sebagai contoh, Bang Made, bagi teman-teman yang Muslim, ya, karena di Ka'bah itu energinya luar biasa, ya, energi spiritualnya luar biasa. Orang baru dari kejauhan, lihat di TV aja merinding, apalagi baru pertama kali umroh atau haji, dari kejauhan melihat Ka'bah dari jauh itu energinya udah terasa banget, sangat terasa. Sama dengan misalnya Bang Made yang Hindu, ketika ada ritual-ritual tertentu, belum mulai aja energinya udah kerasa kan. Seluruh tubuh itu rasa energinya luar biasa. Nah, kita berharap masing-masing kita menyalurkan energi yang baik dengan tidak cemas. Salah satunya adalah sering-sering melakukan apa ya? Kalau istilah kita ya kontemplasi, bisa berdoa, bisa berzikir bagi kita teman-teman yang muslim, mengucapkan hal yang baik. Kalau kami misalnya tidak hanya doa, tidak hanya sholat, tapi saya biasanya duduk di kursi relaksasi, saya melakukan relaksasi dan hanya menarik hal yang baik. Dan kita bayangkan kita selimuti tubuh kita dengan tameng yang luar biasa dan tarik energi-energi yang baik, itu bisa dilakukan. Nah, di YouTube saya dengan kami, teman-teman terapis, guru saya juga, itu sudah ada satu audio sugesti yang bisa didengarkan. Tinggal didengarkan gratis kan gitu. Kemudian ada lagi senam energi. Senam energi yang bisa meningkatkan imun sistem kita. Itu bisa dicek. Mungkin kalau misalnya ditayangkan bisa di link YouTube-nya misalnya kalau diperkenankan supaya teman-teman bisa upload, bisa download video dan audio itu untuk meningkatkan imun sistem kita, dan yang paling penting adalah bisa mengurangi rasa cemas, bisa membuat kita tenang, dan yang pasti hidup harus tetap berjalan. Gitu Bang Mada. Ada nggak langkah-langkah yang simpel, Mas Hendro, yang bisa kita lakukan mungkin ketika kita cemas, mungkin bisa dikatakan terapi mandiri begitu dengan langkah-langkah Oke. lakukan begitu, Mas? Ya, ada teknik yang bisa dilakukan, ya nanti bisa lebih jelas bisa di YouTube. Yang paling penting itu dilakukan adalah kita sering-sering meningkatkan imun sistem kita itu dengan mengatur nafas panjang. Kita ini memang hari-hari bernafas. Kalau berhenti bernafas bahaya gitu ya. Tapi nafas kita hanya nafas yang pendek. Nah, kita harus sering-sering melakukan nafas panjang, tarik dari hidung, hembuskan melalui mulut, minimal 5 kali aja dengan duduk santai tenang, itu sudah bisa membuat kita tenang, nyaman. Orang tua dulu itu ilmunya udah luar biasa. Kalau kita mau marah, mau apa, disuruh duduk. Coba duduk dulu kalau ngomong. Tarik nafas dulu. Itu energi kita langsung nyaman, marahnya pasti nggak jadi. Itu orang zaman dulu. Belum tahu ilmiahnya, belum tahu kajian energinya. Ternyata itu sekarang kita bayar mahal hanya untuk belajar itu. Yang pertama dengan pernafasan. Yang kedua itu dengan menekan titik thymus, ya. Saya agak turunkan kamera saya. Nah, ini titik thymus itu di sini, di antara dada. Yeah. Ini kelenjar imun itu ada di sini tempatnya. Nah, ini diketuk perlahan seperti ini sambil tarik nafas. Ini lakukan 5 kali tarikan nafas dan buang nafas. Ini akan meningkatkan imun sistem kita dan itu akan merecovery energi kita menjadi baik lagi. Itu salah satunya. Dan yang kedua adalah di samping ini ya. Saya agak berdiri, mohon maaf ya. Nah, di sini. Nah, ini sama diketukin. Oh, begini ya. Sudah dengan 5 tarikan nafas dan dibuang ya. Oh, jadi tarik. Dua gerakan itu aja. Jadi Mas itu tarik napas baru kemudian dipukul-pukul ya? Sambil tarik, sambil buang itu sambil mukul. Ya, tarik. Oh, ya.
Itu Buang. dilakukan berapa lama, Mas? 5 tarikan nafas, 5 buangan nafas. Pokoknya 5 set. Satu kali tarik, satu buang. Kemudian lakukan sebanyak 5 kali, minimal 5 kali. Lebih sering lebih baik. Lakukan rutin. Misalnya bangun pagi, mau memulai aktivitas boleh. Mau tidur juga boleh. Siang kira-kira istirahat di rumah juga boleh. Nah, kalau mau lebih fresh lagi, ya itu tadi bisa download di link kita, itu ada senam energi, ada banyak gerakan di situ, dan itu untuk menetralisir energi kita. Jadi memang kalau kita belajar tentang meridian ya, bahwa tubuh kita ini kan ada kayak banyak kabel sebenarnya, kabel energi ya, jalur darah tadi, saluran darah atau jalur meridian. Ini kadang-kadang ada sumbatan. Kalau ada emosi itu makanya kadang coba kalau lagi marah gitu ya atau jengkel sama orang, itu kan terasa di fisik. Rasa panas dingin atau deg-degan. Padahal kan itu emosi, tapi yang terpengaruh adalah fisik. Karena memang jalur meridian kita itu kan terpengaruh dengan emosi apapun yang sedang kita alami, sedang kita rasakan. Cara menetralisirnya adalah dengan cara itu. Dengan ketukan di sini dan di samping tadi, dengan tarik nafas, itu akan memperbaiki kembali yang tadinya mungkin ada yang sedikit-sedikit kurang lancar atau kurang bagus salurannya, itu bisa kembali dilancarkan dengan cara itu. Atau dengan senam energi yang lebih komplit itu bisa dilakukan. Begitu. Terus Mas Hendro, terus begini Mas, kan di saat COVID seperti ini, di saat wabah COVID seperti ini, banyak kemudian orang yang memunculkan yang dulu sebelumnya bersosialisasi biasa, tapi sekarang penuh dengan kecurigaan. Ketemu orang kan kita harus physical distancing ya, penuh dengan kecurigaan kok begini, macam-macam pokoknya begitu Mas. Nah ini gimana caranya kemudian menyeimbangkan, karena ini hal-hal yang baru lagi Mas Hendro. Ya, baik. Ya, waspada boleh, tapi juga jangan curiga berlebihan. Kasihan orang, ya kan? Sebagai contoh, kita misalnya saat ini dibuat stigma yang kurang positif terhadap sahabat kita, saudara-saudara kita yang pulang mengikuti istimewa ulama di Goa. Karena hampir sebagian besar kemudian jadi ODP, jadi PDP, bahkan ada yang sampai tutup usia karena memang ada penyakit bawaannya dan begitu kena virus ini, kekebalan tubuhnya rontok. Nah, yang kasihan memang jadi teman-teman yang alumni Jamaah Tabligh, teman-teman dari alumni Istimewa Goa ini jadi kayak pandangan masyarakat terhadap mereka jadi kurang positif. Ini juga tidak sepenuhnya disarankan. Ya, justru kita harus memberikan dorongan. Saya misalnya ada sahabat saya, salah satu yang di Berau juga mereka dari Jamaah Tabligh. Saya coba komunikasi. Saya ucapkan ya, saya berikan doa semoga sehat dan sebagainya. Kami tahu dan saya tahu tidak ada niat mereka untuk menyebarkan penyakit, tidak ada niat mereka untuk menyebarkan virus, nggak ada. Mereka ke sana itu untuk mengikuti kajian, untuk mengikuti pengajian yang kebetulan waktunya saja yang kurang pas. Bahwa kemudian misalnya ada yang 1-2 orang yang misalnya tidak mematuhi ketentuan pemerintah, lagi-lagi itu oknum, jangan disamaratakan, jangan. Namanya orang mau dikarantina, itu pasti pikirannya udah nggak positif duluan. Nah, ini juga yang harus kita sadarkan bahwa memang tidak mudah, tapi bisa dilakukan kalau kita sudah nyaman duluan. Nyaman itu artinya gimana? Bahagia itu dari kita. Keputusan nyaman tidaknya itu dari kita. Kita lihat contoh ada Ustadz Dasat Latif yang juga ODP misalnya karena pulang dari luar kota dan pernah interaksi dengan salah satu Ustadz yang positif, akhirnya dia mengkarantina sendiri juga di rumahnya selama 4 bulan. Ada juga contohnya gitu. Jadi ini justru membuat kita harus banyak belajar bagaimana mengelola emosi kita, mengelola temperamental kita, supaya tidak mudah terpancing, tidak mudah terprovokasi. Contoh misalnya yang paling dekat nih, saya tahu TVRI kena, ada ini suruh belajar di rumah, tiba-tiba ada mimbar Katolik di tengah, nah, ya kan? Saya tahu itu. Akhirnya ada yang memprovokasi, ini pasti dimanfaatkan. Itu jadwal sudah lama,
itu jadwal sudah terjadwal lama, justru belajarnya jadwal yang baru, kebetulan di tengah-tengah. Tapi kan kalau sudah orang diprovokasi soal agama, kenapa sih mudah sekali provokasi itu bungkusnya agama? Karena agama itu, nah ini saya ambil, kebetulan ada saya siapkan. Di dalam belief system kita, di pikiran bawah sadar itu ada yang tengah nih. Di pikiran bawah sadar yang paling sentral ini, yang tengah. Value, ada nilai paling utama. Dan ini tidak gampang diubah. Nah, agama itu nomor satu di sini. Makanya tidak mudah mengubah keyakinan orang soal agama. Karena dia pertama, ada lingkaran pertama yang membatasi, ada juga lingkaran kedua yang membatasi. Jadi kayak model berangkas itu sudah dikunci berangkasnya, dikunci lagi lemarinya. Jadi tidak mudah dimasuki itu nilai value ini. Lalu bagaimana cara ubah hubungan dengan mereka? Boleh nggak ini dibukain pintunya supaya kami masuk dan kami ubah nilainya? Itu cara kerja hipnoterapi itu seperti itu, ditanya di awal. Nah, kembali ke soal agama tadi, makanya hoax, fakta-fakta yang menyesatkan itu bungkusnya selalu agama. Karena agama itu langsung masuk dalam pikiran bawah sadar. Jadi kalau sudah ngomong agama, itu langsung tembus ke tengah. Nggak ada lagi pembatasnya. Maka tekan ini, dijamin masuk surga. Kalau nggak disebarkan, nanti masuk neraka. Itu cepat banget. Nah, ini yang kemudian membuat orang tidak lagi berpikir rasional. Padahal hanya waktu 2-3 detik ngetikkan misalnya judulnya apa, TVRI tadi, TVRI mimbar Katolik di Google, pasti muncul. Muncul dengan cepat, oh ada penjelasan dari direktur TVRI bahwa ini yang terjadi seperti ini. Dan langsung berubah jam tayangnya. Selesai urusan itu kan. Jadi kita nggak isinya curiga melulu. Nah, orang yang sering curiga, gampang curiga ini memang selama ini dia sendiri yang memberikan input. Selalu memberikan input-input yang ya kalau kita bilang makanannya junk food lah ya, makanannya kurang sehat. Artinya apa aja curiga. Gampang sekali memvonis orang. Jadi kita hindari, berikan asupan yang positif terhadap makanan kita, tubuh kita, juga pikiran kita. Jadi cari informasi yang valid. Banyak informasi yang valid. Justru di masa WFH ini, saya lihat banyak sekali kok pelatihan-pelatihan, seminar-seminar bahkan gratis atau yang murah, itu kan bisa kita ikuti, mumpung WFH, kita bisa ikut seminar-seminar itu gratis atau yang murah, tambah ilmu. Intinya kan begitu. Ketimbang kita buang percuma waktu yang ada. Begitu Bang Mada. Terus begini Mas Hendro tadi menyinggung mengenai agama ya. Kemudian ada juga terjadi begini Mas, ketika ada yang memberikan kemudian nasihat untuk tetap bertahan di rumah, jangan dulu berkerumun, atau pergi ke tempat ibadah. Sekarang kan semuanya seluruh agama dihimbau untuk melakukan ibadah itu di rumah semua begitu. Tapi di satu sisi ada sebagian orang-orang yang malah mengatakan begini, wah hidup dan mati itu kan sudah di tangan Tuhan gitu. Ketika mendapatkan jawaban seperti itu, kadang-kadang kita kan langsung terdiam. Ini pakai penjelasan apa lagi ya? Nah ini gimana Mas Hendro? Untuk menghadapi mungkin saudara-saudara kita, keluarga kita yang seperti itu. Ini gimana caranya? Apakah memang di hipnoterapi ini juga ada di apa dibocorkan caranya begitu Mas untuk berkomunikasi? Ya, ya sama Bang Mada. Jadi dia meyakini bahwa ya kita semua yakin. Ada yang nggak yakin Tuhan ada dan keyakinan kita bahwa Tuhan sangat luar biasa. Nah, itu sama lagi di sini. Dia menempatkan di sini ini Tuhan sudah. Dan ini menurut versi dia. Iya. Ya. Versi masing-masing orang berbeda. Doktrin yang selama ini dia terima adalah bahwa semua kehendak Tuhan. Maka untuk mengubah ini, nggak ada yang bisa, ulama aja nggak bisa. Kecuali Tuhan yang ngomongnya langsung, tapi kan nggak mungkin. Masa kita berharap Tuhan membisiki, gitu kan, itu udah ya di luar nalar lagi. Kita bingung mau ngasih tahu nih siapa lagi, gitu. Siapa lagi yang mau kita suruh ngasih tahu. Emang untuk bisa menembus orang-orang seperti ini harus yang figur otoritas. Satu figur otoritas
Ada 5 cara untuk menembus tadi ya, untuk menembus supaya orang mau itu gimana cara? Satu, figur otoritas. Harus orang yang dia kagumi, orang dia sukai, orang dia segani. Ulama kan banyak, pemuka agama pun banyak. Saya tahu misalnya di Hindu pun banyak ya yang saya suka dengan yang ini, saya suka yang ini. Itu kan masing-masing. Jadi harus yang dia sukai, harus yang dia mau, baru bisa. Dan itu pun harus dengan lembut. Tidak boleh dikasarin ketemu orang begini. Sebab kalau orang dia kasar, katakanlah dia frontal dan dibalas frontal, siapapun orangnya sudah menjadi sikap pikiran bawah sadar secara otomatis. Kalau dia dapat serangan, itu pasti melakukan proteksi atau membalas. Jadi serangan yang kita berikan kepada orang-orang seperti ini tidak akan bisa masuk di pikiran bawah sadar, nggak akan pernah masuk. Karena begitu diserang balik, dia pasti akan menutup pikiran bawah sadarnya, dan kalau ada kesempatan dia akan serang balik. Jadi alih-alih kita nasihatin, nggak akan bisa. Maka yang dilakukan adalah dengan kelembutan, dan harus orang yang dengan figur otoritas tinggi yang dia akui. Misalnya mungkin dia kagum dengan sosok siapa, ulama yang betul-betul dia segani, anggaplah misalnya dari guru siapa, atau pendeta mana, pastor mana, dia datang langsung di hadapan dia, ajak diskusi, baru bisa. Gitu. Satu tadi figur otoritas. Kedua, emosi intens. Orang dengan emosi yang intens itu pasti mudah dipengaruhi. Nah, persoalannya, orang saat ini emosinya juga lagi intens semua nih. Emosinya lagi nggak enak semua, sedih banget atau seneng banget. Tapi umumnya lagi nggak nyaman semua, lagi sedih semua ini. Maka sudah sedih begini, input yang masuk adalah informasi-informasi yang kurang positif, provokasi, kita hanya takut sama Tuhan, masa takut sama virus, ya sudah, makin menguatkan dia bahwa ini udah nggak bener nih pemerintah nih. Ini pemerintah udah ngaco nih, ngelarang orang ibadah nih. Akhirnya makin kuat malah, gitu. Karena kondisi dia lagi drop tadi. Nah, karena itu harus dalam kondisi yang begini, kita harus menginput diri kita, memberikan asupan terhadap diri kita hal-hal yang positif. Sudah figur otoritas, emosi intens. Ketiga, repetisi, diulang-ulang. Itu lagi yang masuk. Dan orang, kita kan lihat, di internet itu kalau kita sudah ngeklik satu hal di Google, kita pasti dikasih input juga yang sama kan? Yeah. Nggak jauh-jauh dari situ. Kali aja kita ngeklik di YouTube penangkapan penjahat. Udah, berita penangkapan penjahat itu langsung masuk semua ke YouTube kita kan? Itu karena mesin otomatis dari mereka, artificial intelligence-nya jalan. Nah sama, kalau kita sudah menarik hal yang seperti ini, maka itu terus yang akan dapat. Dengan sendirinya akan disaring oleh pikiran bawah sadar kita. Karena setiap hari pikiran bawah sadar kita itu menerima 60.000 informasi, 60.000 bit informasi. Nah, yang masuk dalam pikiran bawah sadar kita itu hanya 2.000. Jadi yang lain itu meluber, nggak akan masuk semua. Nah, 2.000 ini tergantung maunya kita. Kalau maunya kita yang kurang positif, maka 2.000 itu hanya cari yang kurang positif yang diambil. Hal-hal yang positif itu diabaikan semua, udah nggak masuk. Makanya himbauan pemerintah, himbauan pemuka agama yang positif nggak masuk. Untuk orang yang memang sukanya hal-hal yang kurang positif tadi. Keempat, jadi figur otoritas sudah, emosi intens sudah. Ketiga, repetisi ulang-ulang. Keempat apa? Yang keempat adalah identifikasi kelompok. Kalau kita gabung dalam kelompok tertentu, maka apapun syarat kelompok itu pasti diikuti. Maka itu tadi, kalau ada kelompok umat agama tertentu yang misalnya pemimpinnya itu, udahlah kita takut sama Tuhan aja, nggak usah takut sama virus. Ya pasti ngikut kelompok ini. Nggak bisa enggak. Otomatis sabdo pandito ratu, pasti ngikut apa kata pemimpinnya. Karena identifikasi kelompok tadi, nggak usah yang jauh-jauh deh. Bang Mada nih diundang reunian teman-teman SMP. Bang Mada besok kita reunian SMP, oke. Pakai bajunya warna pink ya, celananya ungu, gitu ya. Baju pink, celana ungu. Biarpun kata kayak kita mungkin dianggap ondel-ondel gitu ya. Pakai nggak? Pasti pakai.
Kenapa? Karena di situ kelompok yang bicara. Dan kalau kita nggak pakai baju warna pink dan ungu, bakal nggak diajak foto bareng nanti, nggak Iya. diajak selfie gitu kan. Hmm. Nah, itu dia. Pengaruh kelompok itu di situ. Makanya kenapa kalau ada kelompok-kelompok tertentu, entah itu agama, entah itu hal-hal yang berbau-bau sesuatu, itu pasti dia memisahkan diri dari lingkungan. Supaya apa? Supaya kelompoknya tidak mudah dikontaminasi oleh hal lain dan dia terus mengikut komunitas dia. Nah, yang terakhir, yang kelima untuk bisa masuk dalam pikiran bawah sadar adalah dengan relaksasi, dengan meditasi. Kalau misalnya Muslim bisa dengan sholat, termasuk sholat tahajud di sana, supaya kita melunakkan hati, membuka pikiran bawah sadar kita, dan mau menerima hal-hal yang baik, mau menerima kebenaran yang ada. Karena selama ini bukan mereka tidak tahu itu benar, yang mereka lakukan adalah menuruti egonya tadi itu. Ada ego yang harus disalurkan, ada keinginan yang harus terpenuhi, sehingga melemahkan akal sehat kita semua. Mungkin gitu, Bang. Ya, Mas Hendro, ini sebagai dua pertanyaan terakhir dari saya lagi, Mas. Ya. Saya ingin menanyakan begini, ada nggak kalau orang yang belum biasa WFH, Mas ya, ketika dia WFH di rumah, katanya kan tidak boleh situasi tidak boleh mempengaruhi produktivitas ya. Begitu mau WFH, ini sekalian curhat juga nih, curcol juga. Mau WFH, ini si kecil datang dari belakang nih. Kita mau telekonferensi, tiba-tiba di belakang muncul juga begitu mau nanya begitu si kecil. Nah, ada nggak apa sih yang harus dilakukan mungkin orang tua atau ya kita lah gitu dengan lingkungan di rumah kan bekerja itu akan sangat berbeda rasanya, feel-nya akan beda juga. Ada distraksi yang datang kita anggap itu hal negatif. Padahal kita inginnya itu semua positif begitu, Mas. Gimana, Mas Hendro? Ya, itu dulu yang terjadi sama saya. Sebagai wartawan, sebagai penulis, dari dulu sering kerja di rumah dan sering mendapat dalam tanda kutip gangguan. Kita anggap itu gangguan. Nah, kita nggak paham waktu itu ya. Saya belum belajar banyak soal ini. Nah, sekarang justru kita harus memahami bahwa orang terdekat kita itu adalah rezeki kita. Ya. Senyum mereka semua, senyum keluarga, orang terdekat, keluarga terdekat, sahabat, senyum mereka adalah rezeki kita. Maka bagaimana caranya? Kalau kita belum membuat mereka senyum, belum membuat mereka tenang dulu, jangan bekerja. Jadi setiap orang itu kayak handphone, ya. Ibarat handphone ini nih harus diisi full nih. Istri, anak, suami, ya, masuk rekan kerja, itu ibarat handphone harus diisi full baterainya. Kalau baterai nggak full atau lagi lowbat, bisa nggak kita komunikasi? Bisa kan? Nggak bisa. Dengan anak, kalau kalau anak lagi lowbat, istri atau suami lagi lowbat, kita nggak bisa komunikasi. Yang ada marahan, ngambek dan sebagainya. Itu indikasi baterainya lagi lowbat itu. Lalu benar. Dan kalau sudah lowbat, ngomongnya pasti teriak. Kenapa? Karena lowbat hati berjauhan, nggak ada koneksi. Kalau hati dekat, koneksinya bagus, energinya bagus, nggak perlu ngomong, pakai kode matanya paham kan, gitu kan? Saling saling pandang atau pakai bahasa isyarat aja paham. Itu artinya dekat, energinya bagus. Nah, lalu bagaimana dengan WFH? Sebelum kita WFH, sebelum kita pastikan kerja, kita pastikan dulu sekeliling kita itu energinya full dulu. Jadi bagaimana, komunikasi kita sudah baik atau belum, anak-anak bagaimana, sudah kita aja interaksi mereka, kita bermain-main sama mereka. Wajar kalau kemudian mereka dalam tanda kutip dianggap mengganggu, karena di rumah, tapi mereka nggak dianggap ada, ini jadi persoalan gitu kan. Kita banyak di rumah, tapi orang tua udah pulang di rumah selama ini, sudah dari pagi sampai sore kerja, pulang orang tua masih pegang HP, masih main WA toh. Anak jadi nggak dapat waktu gitu. Nah, sehingga kita juga harus bagi juga waktu untuk mereka, letakkan dulu handphonenya, kita interaksi dengan mereka. Kalau sudah waktu mereka itu cukup, ketika kita minta izin untuk melakukan WFH seperti ini, pasti diizinkan. Nah, abang, apa mau ini dulu nih? Boleh nggak? Pasti boleh. Tapi kalau boleh nggak main dulu lagi? Oke, kita penuhi dulu. Kita penuhi dulu. Toh ini bisa digeser, toh
kita bisa atur waktu ulang lagi, gitu kan, sehingga energi kita nyaman, sekeliling kita nyaman. Sebab kalau keluarga di rumah energinya nggak nyaman, itu juga pasti kurang positif juga hasilnya. Gitu. Jadi begitu caranya, Muhammad. Ya, baik. Terima kasih Mas Endro S. Effendi, hipnoterapis klinis dari ADW Gunawan Institute, sekaligus Ketua PWI Kalimantan Timur. Terima kasih waktunya Mas untuk sharing hari ini. Semoga bermanfaat. Selain kami akan cuplik, juga kami akan share ke media sosial, mohon izin nih Mas ya, agar juga semakin banyak masyarakat yang teredukasi Mas Endro. Baik, sekali lagi terima kasih Mas Endro. Selamat sore Mas. Selamat sore. Terima kasih. I know is not enough. She's a